Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik, dan jadikanlah amal kami amal yang Engkau terima di sisimu. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada, telah kita bahas 3 bacaan yang dapat kita lafazkan di dalam ruku. Di antaranya adalah Nabi SAW ketika ruku membaca Subhana Rabbiyal Azimi. Kemudian Nabi juga membaca Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh. Dan Nabi juga membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Inilah 3 bacaan ruku yang telah kita urai pada pertemuan sebelumnya. Adapun berikutnya yang keempat, bacaan Nabi SAW ketika ruku dan sujud. Nah, jadi ada 2 ini, boleh dibaca ketika ruku dan boleh dibaca ketika sujud. Bacaannya adalah Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Apa artinya? Subhana artinya adalah yang maha suci. Ya, subhana yang maha suci. Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam surah Al-Isra. Jadi makna dari subhana artinya adalah maha suci. Jadi kalau kita bertasbih subhanallah, itu artinya adalah maha suci Allah. Nah, ini juga dalam penggunaan kalimat ini perlu diperhatikan bahwa kalau seandainya kita mendengarkan sesuatu yang tidak elok bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Kalau seandainya kita melihat pemandangan-pemandangan yang bagus, maka bacaannya adalah masya Allah, masya Allah. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Subhana artinya adalah maha suci. Zi artinya yang memiliki. Di arti dari zi adalah yang memiliki. Jadi kalau ada di antara para pendengar yang bernama Zul. Nah, itu artinya adalah orang yang memiliki. Zul fahmi, arti orang yang memiliki pemahaman. Ya. Zul kifli, ya. Orang ini seorang nabi. Nah, orang yang Zulkifli ini karena ketaatannya maka dinamakan dia Zulkifli. Orang yang memang taat dalam beribadah. Kemudian juga ada misal Zulhirman, orang yang punya kasih sayang. Atau misal Zulqarnain, orang yang memiliki 2 mata. Atau Zulfikar, pedangnya Ali bin Abi Thalib. Jadi arti dari Zu adalah yang memiliki. Nah, Al-Jabarut artinya adalah kemampuan untuk menundukkan. Jadi makna yang terkandung dari kata yang ketiga dalam bacaan ini, subhana yang maha suci, zi yang maha memiliki, al-jabarut kemampuan untuk menundukkan. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala di sini bermakna dialah yang memiliki kekuasaan mutlak untuk menundukkan semua makhluknya. Allah sampaikan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan untuk memaksa atau menundukkan hamba-hambanya. Apa kata Imam Ibnu Katsir?
di dalam menafsirkan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memegang leher-leher hamba-hambanya. Artinya semua tunduk di hadapan Allah. Baik orang yang soleh ataupun orang yang membangkang, semua akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita pasti akan terjadi. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah bilang bahwa seseorang sehat, maka dia akan sehat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu akan terjadi kepada seseorang, pasti itu akan terjadi. Inilah yang dimaksud dengan Al-Jabarut, Dzil Jabarut, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menundukkan manusia semuanya, menundukkan kita ini. Kita ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Adapun perihal tentang Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin berkehendak akan sesuatu, cukup bagi Allah mengucapkan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah hal tersebut. Oleh karenanya, ketika nanti di dalam sebuah hadis Nabi SAW itu melarang kita melakukan ini. Apa? Nabi sampaikan kepada kita, la yaqulanna ahadukum, kamu tidak boleh mengucapkan. Ada larangan ucapan dari Nabi ketika berdoa, yaitu Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku ini jika engkau mau. Ya Allah, kalau engkau mau, ya Allah, ampunilah aku. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, kalau engkau mau, ya Allah, kalau engkau berkehendak, ya Allah, rahmatilah aku. Jadi, liya'zamil mas'alah fa innahu la mukriha lahu. Nah, tapi hendaklah kalau kamu berdoa, kamu bersungguh-sungguh berkeinginan kuat agar doa itu dikabulkan, karena sesungguhnya Allah tidak ada yang memaksanya. Jadi tidak boleh kita mengucapkan kalimat ini, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendakinya. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendakinya. Seakan-akan kita berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tidak memaksamu. Ya Allah, aku tidak memaksamu, ya Allah, kalau engkau mau ampuni aku, ya ampuni aku. Kalau engkau tidak mengampuni aku, ya tidak ampuni aku. Ya Allah, aku tidak memaksamu, ya Allah, kalau engkau ingin menyayangiku, merahmatiku, rahmatilah aku. Kalau tidak, maka tidak rahmatilah aku. Jadi ini adalah ucapan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ucapan ini mengandung makna seakan-akan hal tersebut sangat sulit bagi Allah untuk mengabulkannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, fa innallah, maka sesungguhnya Allah, la yataghadhamuhu syai'un a'tahu, tidak ada sesuatu pun yang besar bagi Allah untuk diberikan kepada hamba-hambanya. Tidak ada sesuatu pun permintaan kita itu yang besar di sisi Allah. Semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkannya. Inilah yang dimaksud dengan Al-Jabarut. Dan kalau kita berbicara tentang ini, ada perbedaan kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala suka dan mencintai orang-orang yang meminta kepadanya. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk sering orang minta-minta kepada kita, muak kita. Muak kita. Orang minta ini, muak kita dengan orang tersebut. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah semakin banyak kita meminta kepada Allah, justru Allah mencintai kita. Nah, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, man lam yas'alillah, siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaihi, maka Allah akan marah kepadanya. Jadi siapapun yang tidak berdoa kepada Allah, tidak kurang rajin dalam berdoa, Allah marah kepadanya. Jadi bayangkan, ini jauh terbalik dengan seorang hamba. Kalau kita makhluk, banyak orang minta kepada kita, marah kita. Banyak minta misalnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita, justru Allah marah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyukai kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Jabarut juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memaksakan ini dalam ranah takdir Allah. Ini dalam ranah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam soal syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah memaksa kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa kita. Inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Insan. Allah sampaikan kepada kita, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air, kemudian kami jadikan manusia itu bisa mendengar lalu melihat. Nah, ini juga menjadi ilmu dalam kedokteran bahwa yang pertama kali yang berfungsi adalah pendengaran manusia. Jadi pendengaran manusia itulah yang pertama kali yang berfungsi. Begitu juga ketika bayi dilahirkan, yang pertama kali adalah itu pendengaran. Nah, makanya sebahagian ulama, ini tidak semuanya, sebahagian ulama ada yang menganjurkan untuk mengazankan bayi ketika dia lahir, meskipun ini diperselisihkan oleh para ulama, karena memang ketika bayi dilahirkan itu yang pertama kali yang berfungsi adalah telinga bayi. Nah, kemudian inna hadainahus sabil, kemudian kami memberikan penjelasan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berikan penjelasan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan menutup para nabi itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara, siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu pasti dia akan selamat. Yang pertama adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah terjadi penjelasan ini, imma syakiran wa imma kafura. Bisa jadi dia bersyukur, bisa jadi dia kufur. Jadi dalam soal syariat tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surat Asy-Syams ayat 8 Allah sampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dialah Allah yang mengilhamkan kepada jiwa manusia, kepada kita, perbuatan durhaka dan ketakwaan. Jadi kita bisa memilih di dalam hidup ini. Kita bisa memilih di dalam hidup ini. Mau menjadi orang beriman, ambillah jalan beriman, atau sebaliknya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kelonggaran. Artinya tidak ada paksaan bagi kita di dalam menjalankan ini. Pilihlah di dalam hidup ini. Nah, apa yang kita sebutkan dari ayat-ayat tadi, kita itu di dalam berakidah, dalam konsep ini itu bertentangan dengan dua kelompok di dalam Islam. Yang pertama adalah Jabariyah. Nah, orang Jabariyah ini berkeyakinan bahwa manusia ini tidak memiliki pilihan sama sekali. Di orang-orang Jabariyah itu memahami kita ini tidak ada pilihan di dalam menjalankan hidup ini. Jadi kalau seandainya kita beribadah, ya itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bermaksiat, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagi kita ini kekuatan untuk berkehendak. Nah, beda pula dengan kelompok yang kedua bernama Qadariyah. Kalau Qadariyah, kita yang berkehendak 100%. Tidak ada pula kehendak Allah di sana. Nah, jadi apapun yang kita lakukan memang itulah kehendak kita 100%. Nah, dua ini adalah kelompok yang telah disesatkan oleh para ulama. Maka konsep akidah Ahlus Sunnah di dalam perkara ini adalah bahwa manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak, dan kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak menjadi pertentangan bahwa ketika takdir telah ditulis oleh pena, ketika Allah perintahkan itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa telah tercatat misalnya dalam konsep silaturahim. Seandainya seseorang tidak menyambung silaturahimnya, maka umurnya misalnya 70. Tapi kalau dia menyambung silaturahim, umurnya adalah 75. Nah, tidak tertutup kemungkinan takdir telah tercatat seperti itu. Maka tugas kita adalah memilih saja. Ketika kita sudah memilih, memang itulah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dulu yang pertama dari tiga
Ya, 3 kata dulu. Yang pertama yang kita bahas yaitu Subhana Dzil Jabarut. Maha suci Allah yang berkehendak, yang menundukkan manusia, yang menundukkan semua makhluknya, bahwa kita semua itu memang berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak mengapakan kita. Allah kalau sudah mengatakan ini pasti terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sesuatu, pasti kita akan terhindar dari itu. Maka persoalan jodoh, persoalan sehat, persoalan sakit, semua ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, dalam ranah syariat Allah tidak pernah memaksa kita. Allah berikan kepada kita kehendak, tetapi kehendak kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bahasan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan berikutnya tentang al-malakut, kemudian wal kibriya wal azamah dalam kesempatan lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.